Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Persidangan perkara 51 PDTK 2001 penggugat melawan 31 dan 22 hari ini selesai dilaksanakan. Agendanya adalah keterangan saksi dari pihak kami dan kami mengajukan 3 orang saksi. Sidang dimulai pada pukul setengah 11 dan alhamdulillah baru selesai pada pukul setengah 5 sore ini. Kemudian yang kami ingin sampaikan di dalam kesempatan konferensi pers hari ini adalah alhamdulillah beberapa dari gugatan kami bisa kami buktikan dengan keterangan saksi yang saling berkaitan satu sama lain. Saksi pertama adalah petugas administrasi yang bertugas sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan arisan itu gagal atau dihentikan oleh saudara tergugat 1. Kemudian kedua, saksi kami adalah member yang juga kebetulan saudara kandung dari tergugat 1. Kemudian saksi kami yang ketiga, saksi kami yang kedua adalah saudara kandung, saudara saudara sepupu dari tergugat 1. Kemudian saksi kami yang ketiga juga adalah member dari arisan yang dikelola oleh tergugat 1. Alhamdulillah di dalam persidangan bisa kami buktikan fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, terbukti secara meyakinkan bahwasanya arisan hoki ini pemiliknya atau ownernya adalah tergugat 1. Yang kedua, terbukti secara sah meyakinkan di persidangan seluruh transfer uang arisan itu melalui nomor rekening milik tergugat 1, baik melalui nomor rekening Mandiri, BCA, dan BRI. Kemudian yang ketiga, terbukti secara sah meyakinkan juga bahwasanya uang yang ditransfer tersebut dan kemudian ketika member mendapatkan haknya, yang mentransfer adalah tergugat 1 sebagai owner. Kemudian di dalam persidangan juga kita bisa buktikan secara sah meyakinkan bahwasanya petugas administrasi bukan sebagai pengelola uang arisan. Petugas admin hanya bertugas sebagai petugas pencatat, artinya tidak mengetahui uang tersebut, kan begitu. Kemudian di dalam persidangan juga kita bisa buktikan juga berdasarkan keterangan saksi, room yang dibuka oleh saudara tergugat 1 itu hampir atau kurang lebih mencapai 100 room dengan nilai gate beragam dari gate 1 juta sampai gate 50 juta yang terbesar. Kemudian bisa juga dibuktikan di persidangan, selain uang pasokan, tergugat 1 menerima uang administrasi yang nilainya berbeda-beda. Berdasarkan bukti kami dan keterangan saksi saudara admin, total pendapatan atau rekapitulasi uang admin yang diterima tergugat 1 sebesar 600 juta sekian. Itu langsung diterima dan dibayarkan pada saat aksi ini dimulai di awal, sehingga itu bisa dikatakan bentuk keuntungan. Kemudian kita juga bisa buktikan di persidangan bahwasanya ada pertemuan di kampung Matraman yang pada saat itu untuk membahas penyelesaian ataupun tanggung jawab dari tergugat 1. Selanjutnya bisa dibuktikan juga berdasarkan bukti yang kami miliki. Pada saat pertemuan di Kampung Matraman pada bulan Januari tahun 2021, tergugat 1 membuat surat pernyataan yang isinya siap mempertanggungjawabkan dan siap menyelesaikan masalah dengan pihak para penggugat. Kita bisa pastikan tadi surat pernyataan tadi diketahui oleh seluruh saksi. Kemudian yang berikutnya bisa ditemukan fakta berdasarkan keterangan 2 orang saksi, ada pertemuan petugas admin dengan tergugat 2. Pada waktu itu pertemuan dilaksanakan di rumah tergugat 2 di Nitip Raya. Yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah 1 penggugat 2, kedua petugas admin, ketiga saksi yang masih saudara dengan tergugat 1. Pada saat di pertemuan tersebut, tergugat 2 berdasarkan keterangan saksi menyatakan dan menjelaskan dengan jelas dan tegas bahwasanya mengakui jika istrinya bersalah. Kedua, bersedia atau siap untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh tergugat 1. Berdasarkan 2 keterangan saksi tadi secara tegas dan jelas, mengapa kami menarik tergugat 2 dalam perkara ini jelas. Artinya ada janji secara lisan yang disampaikan tergugat 2 kepada para saksi untuk membantu menyelesaikan masalah arisan ini. Kemudian terbukti secara sama yakinnya juga nilai tuntutan atau nilai kerugian dialami oleh penggugat 1 dan penggugat 17 ini berkisar atau senilai 1 miliar sekian. Dengan adanya persidangan hari ini, kami sangat mengharapkan 1, upaya
yang kami tempuh ini adalah upaya untuk menuntut hak dari para penggugat. Kedua, kami masih membuka atau ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Artinya data sudah terbuka, saksi sudah siap. Kami siap beradu tentang kebenaran ini. Harapan kami dari tergugat 1 atau tergugat 2 atau kuasa hukumnya, ayo kita bicara. Kenapa kami menempuh upaya kekeluargaan ini? Kami untuk menjaga nama baik dari tergugat 2 selaku anggota DPRD dari Kabupaten Bantul. Terus kemudian harapan kami juga yang terakhir, untuk sidang berikutnya kita akan ungkap bahwasanya tidak ada admin yang lain selain admin yang kami hadirkan sebagai saksi. Yang kedua, tidak ada rekapitulasi uang administrasi dan uang nilai kerugian yang dibuat oleh petugas admin selain yang dibuat oleh admin yang kami miliki. Ada yang mau disampaikan dulu? Ada? Cukup. Demikian dari kami, teman-teman rekan-rekan wartawan, mudah-mudahan ini menjadi berita yang baik dan menjadi